Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawena Azahra dari Prodi Administrasi Publik dengan NPM 223515516045. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fungsi-fungsi informasi dalam sistem informasi manajemen. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang apa saja sih fungsi-fungsi utama dari informasi. Yang pertama, penciptaan informasi. Berkaitan erat dengan sumber informasi yang didapat dari berbagai sumber. Contohnya seperti opini masyarakat, kegiatan penelitian, dan sebagainya. Yang kedua, pemeliharaan saluran informasi. Penciptaan ini dari berbagai saluran teknologi informasi yang berteknologi tinggi. Contohnya seperti telegram, satelit komunikasi, dan lainnya. Kemudian ada seleksi dan transmisi informasi. Nah, banyaknya jumlah informasi yang diterima sehingga seleksi dan pemilihan informasi diperlukan. Oke, selanjutnya adalah penggunaan informasi untuk eksperimen untuk menciptakan sistem, informasi pemasaran, informasi kriminalitas, dan rahasia tentang perusahaan. Kemudian ada penilaian dan sistem feedback. Perlu dinilai dengan kritis dengan menggunakan standar validasi dan dapat dipercaya sehingga hasilnya signifikan. Kemudian tentunya ada kualitas dari informasi. Yang pertama, informasi harus akurat, harus bebas dari kesalahan dan tidak bisa menyesatkan. Kemudian tepat pada waktunya, informasi yang data pada penerimaan tidak boleh datang terlambat. Kemudian informasi harus relevan, yang mempunyai nilai dan manfaat bagi penggunanya. Pentingnya etika komputer. Terjadi kelenturan logika dari seorang programmer di mana komputer dianggap sebuah alat yang hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh seorang programmer. Kemudian terjadi proses transformasi bahwa komputer dapat mengubah secara drastis tentang bagaimana cara kita sebagai pengguna untuk melakukan sesuatu. Faktor tidak kasat mata menjadi pertimbangan karena apa yang dilakukan komputer merupakan black box. Kemudian ada jenis-jenis model. Yang pertama ada super system atau sistem yang besar. Misalnya sistem perbankan, sistem perusahaan, dan lainnya. Kemudian ada sistem merupakan susunan subsistem yang mempunyai tujuan tertentu. Kemudian ada lagi subsistem merupakan bagian dari sistem atau unsur terkecil dari sebuah sistem. Oke, selanjutnya kita akan membahas manfaat dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen menjadikan kebiasaan pelaporannya menjadi formal, setengah formal, dan bahkan informal dapat distandarisasi, dibuat prosedurnya dan dijadwalkan. Kriteria bagi suatu sistem informasi manajemen yang efektif adalah bahwa sistem tersebut dapat memberikan data yang cermat, tepat waktu, dan juga mempunyai makna bagi perencanaan, analisis atau pengorganisasian, serta pengendalian manajemen untuk mengoptimalkan pertumbuhan organisasi, serta proses tersebut dapat dilakukan secara hemat. Kemudian ada penggunaan SIM yang modern. Perkembangan organisasi yang semakin berkembang tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya sistem informasi yang telah modern. Perkembangan tersebut terjadi melalui sejumlah perubahan. Organisasi yang bertambah besar sehingga komunikasi semakin luas. Catatan-catatan tidak lagi dapat mewadahi dan menimbulkan komunikasi yang tidak efektif. Perkembangan yang berpengaruh pada susunan dan berjalannya SIM. Perkembangan pada kebutuhan informasi di dalam organisasi, makin kompleksitas organisasi, maka menimbulkan semakin meningkatnya kebutuhan informasi. Kemudian perkembangan pada kebutuhan informasi masyarakat, banyak kelompok atau masyarakat yang mempunyai kebutuhan akan informasi yang diterbitkan oleh suatu organisasi. Kemudian perkembangan perundang-undangan yang mengharuskan adanya bentuk produk hukum suatu hasil keputusan-keputusan. Tentunya ada isu-isu dalam penggunaan informasi di dalam organisasi yang semakin kompleks. Di sini ada meningkatkan aksesibilitas atau kemudahan memperoleh data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat.
Kemudian ada menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Kemudian mengembangkan proses perencanaan yang efektif untuk memadukan kesatuan pengolah data dan produk layanan organisasi dengan struktur organisasi. Kemudian memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Oke, kesimpulannya, SIM merupakan sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Tujuan SIM ini adalah yang pertama, menyediakan informasi yang berguna dan bisa digunakan dalam analisis data dan mengambil keputusan. Otomatis proses bisnis info karena bisa lebih cepat. Oke, kesimpulannya adalah SIM atau Sistem Informasi Manajemen yang digunakan untuk menyajikan informasi harus mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Kemudian ada beberapa tujuan dari SIM. Yang pertama, menyediakan informasi yang berguna dan bisa digunakan dalam analisis data dan mengambil keputusan. Yang kedua, memudahkan pengelolaan Transfer Process System atau TPS untuk pencatatan transaksi-transaksi. Yang ketiga, menyediakan layanan pengendali, perencana, dan sarana evaluasi. Kemudian tujuannya yang terakhir adalah memecahkan masalah. SIM bisa digunakan untuk memecahkan masalah produk serta strategi bisnis. Kemudian yang terakhir ada manfaat SIM. Yang pertama, berperan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu koordinasi sehingga hubungan antar fungsi bisa saling terintegrasi sehingga akan terjadi pertukaran informasi yang cepat. Kemudian yang ketiga, menemukan masalah. SIM akan memberikan info yang relevan tentang setiap aspek kegiatan. Apabila ada kesalahan, maka akan segera diketahui. Kemudian yang terakhir, membandingkan kinerja bisnis, baik secara timeline dan dari berbagai aspek. Komponen SIM secara fungsional. Yang pertama, sistem administrasi dan operasional, melaksanakan kegiatan rutin seperti personalia, admin, dan sebagainya, sesuai dengan prosedurnya. Kemudian yang kedua, sistem pelaporan manajemen, berfungsi membuat dan menyampaikan laporan yang sifatnya periodik bagi para pengambil keputusan, sehingga bisa mengambil keputusan dengan baik. Yang ketiga, ada sistem database, suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait, sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Kemudian ada sistem pencarian, yaitu terhadap berbagai data termasuk transaksi. Komponen SIM secara infrastruktur, ada hardware yang pertama, yaitu komputer atau server dan klien. Kadang juga memerlukan perangkat khusus seperti barcode, kasir, printer, khususnya tergantung masing-masing departemen. Kemudian yang kedua ada software. Software ini berbasis data SIM atau aplikasi. Kemudian yang ketiga ada database. Yang keempat adanya prosedur. Prosedur ini langkah-langkah atau SOP, bagaimana proses penjualan dan memasukkan data barang, invoice, memberikan kembalian, pelaporan, dan penjualan. Kemudian yang kelima ada personel. Personel itu tentang internal dan eksternal. Dan yang terakhir ada jaringan data. Karena kan adanya komunikasi antar unit, maka diperlukan jaringan data. Jenis-jenis laporan SIM. Yang pertama, periodik. Dicetak berkala seperti bulanan, mingguan, atau harian. Kemudian ada ikhtisar, merupakan abstraksi dari laporan periodik yang bentuknya lebih simpel. Kemudian ada perkecualian, yaitu laporan khusus yang dibuat pada saat tertentu saja. Dan yang terakhir ada perbandingan yang memiliki tujuan memberikan perbandingan secara menyeluruh. Sekian materi yang telah saya sampaikan mengenai apa saja manfaat dari sistem informasi manajemen beserta pengertian. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.